Nah, saya punya 3 tanaman yang saya tanam dengan sistem kapiler. Yang pertama ada beet dan bawang bombay saya ini. Kemudian saya punya mawar. Ini baru sekali, saya baru beli online. Ini juga pakai sumbu kapiler. Dan yang ketiga saya punya cabai Carolina Reaper. Cabai Carolina Reaper yang pakai sumbu kapiler juga. Nih seperti ini. Bagus kan? Bagus Kak Ajit. Nah, kalau kita pakai sumbu kapiler, tanahnya pasti akan lembab seperti ini. Lembab ya teman-teman. Lembab itu pasti basah, tapi bukan yang basah sekali. Makanya kita pakai perbandingan 1:1 kokopit, sekam bakar, dan tanah. Kalau ada pasir, tanahnya bisa diganti ditambah dengan pasir. Kenapa? Agar tetap ada udara yang berada di dalam tanahnya ini. Kemudian tekstur tanahnya ini juga tetap empuk, tidak mengeras. Agar akarnya mereka juga nggak jenuh dengan air. Karena kalau akarnya itu jenuh dengan air, nanti akarnya bisa rawan busuk dan lama-lama tanaman akan menjadi mati. Sekam bakar juga fungsinya sebagai penyimpan mineral-mineral serta pupuk-pupuk yang kita berikan ke media tanahnya ini. Jadi kita nggak perlu khawatir kalau kita lagi keluar kota atau nginep di luar beberapa hari, tanaman kita tetap tersuplai dengan baik nutrisinya. Dan juga saat tanaman-tanaman kita itu sudah siap untuk berbuah, ataupun tanaman kita sudah memasuki fase generatif, yaitu fase berkembang biak, entah itu berbunga, entah itu berbuah, atau pembentukan umbi, maka bisa dipastikan mereka dapat asupan yang cukup, malah lebih bagus kalau kita menggunakan sistem kapiler. Karena apa? Karena kita memberikan nutrisi setiap hari, dan nutrisinya nggak akan overdosis ya teman-teman, kalau kita ngasih takarannya juga bagus. Setelah ini saya akan kasih tabel nutrisi yang dibutuhkan oleh tanaman, atau teman-teman bisa juga searching di Google. Oke, jadi bahan-bahannya kita butuh kokopit, kemudian saya punya sekam bakar, terus kemudian ini adalah campuran dari sekam bakar plus kokopit plus tanah, perbandingannya 1:1:1. Nah, kalau sudah dicampur teman-teman, jadinya seperti ini. Kemudian bahan selanjutnya yang harus kita sediakan adalah pot ya teman-teman. Pot ini sudah saya lubangi belakangnya. Jadi belakangnya tadinya seperti ini kan, nggak ada lubang, saya lubangin, kemudian saya masukkan kain flanel. Kemudian kita butuh ember. Nah, ember ini nanti berfungsi sebagai penyimpan air.
atau penyimpan nutrisi untuk tanaman kita yang akan kita pakai dalam sistem kapiler. Diusahakan ember yang kita gunakan itu tidak tembus sinar matahari. Yang ketiga, pastinya kita sediakan tanaman yang mau kita tanam. Untuk tutorial sistem kapiler atau sistem sumbu wick system, atau kalau di luar biasa disebut dengan Kratky system, saya mau pakai beetroot. Jadi ini buah beet yang ungu itu. Dan kemudian satunya ini bawang bombay yang sudah besar dan siap dipindah ke media tanam yang lebih besar. Ini mau saya tanam. Oke, sekarang kita mulai ya. Pertama-tama kita isi pot ini, tapi dengan satu syarat, panelnya harus tetap berdiri begini ya teman-teman. Jadi kita isi tanah yang sudah dicampur dengan kokopit dan sekam bakar tadi sampai ujungnya sini, sampai ujung di sini. Maaf, tangan saya kotor karena habis nyampur. Kita masukin sekarang. Jadinya seperti ini ya teman-teman. Kita sisakan sekitar 2 cm atau 3 cm dari kain flanel tersebut, kemudian kita tidurkan begini. Kemudian yang kedua, kita sediakan kain flanel lagi. Kita taruh di atasnya begini. Jadi nanti airnya bisa menyebar di seluruh permukaan sini. Yang ketiga, kita siap memasukkan bibit yang mau kita tanam. Jadi saya mau mulai dengan buah bitnya dulu. Kita keluarkan buah bitnya. Jadi buah bit ini akarnya juga ikut merah ya teman-teman. Saya mau hilangin dulu ini lumut-lumutnya dulu. Pastikan akarnya menyentuh atas kain flanelnya. Jadi seperti ini teman-teman. Dan karena ini adalah sistem kapiler, air nutrisi yang nanti kita tampung di sini, maka kita tidak perlu khawatir tanaman kita akan kurang nutrisi atau kekurangan air. Jadi kita nggak perlu khawatir juga tanah kita menjadi kering. Ini yang kedua. Ini perakaran dari bawang bombay saya. Dan ini bisa dipisah-pisah. Jadi sekarang saya punya calon bawang bombay itu ada 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 calon bawang bombay. Kalau memungkinkan dan teman-teman bisa cara untuk memisahnya, teman-teman bisa memisah bawang bombay ini dan mereka nanti jadi 5 bawang bombay. Teman-teman harus benar-benar hati-hati saat mau memisah rumpun-rumpun umbi seperti ini ya. Karena mungkin akarnya itu patah terlalu banyak. Triknya adalah kesabaran dan pelan-pelan. Setelah itu kita tata. Kemudian kita siap tutup dengan tanah. Posisi dari tanaman teman-teman tetap berdiri tegak seperti ini ya. Kemudian teman-teman agak padatkan tanahnya. Oke, sudah jadi ya teman-teman. Setelah itu kita siapkan air tampungannya. Air nutrisi yang saya sudah set
pH-nya 5,8 dan ppm-nya adalah 750 ppm. Kenapa 750 ppm? Saya kasih like dulu, saya kasih sedikit dulu nutrisinya. Karena tanaman pasti dalam keadaan stres saat pertama kali dipindah ke media lain. Nah, itu sudah menetes ke bawah. Berarti kita sudah bisa berhenti menyiram tanaman. Menetesnya air itu dimaksudkan untuk memastikan semua media tanahnya ini yang kita gunakan sudah basah oleh air. Jadi nantinya distribusi air melalui sistem kapiler yang disalurkan oleh kain flanel ini bisa bekerja dengan sempurna. Sekarang saya mau isi embernya ini menggunakan air nutrisi yang sudah saya siapkan tadi sampai ketinggian 3/4 ember ya teman-teman. Oke, sistem sumbu kapiler kita sudah jadi.